Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT, di mana pada pertemuan 2 untuk mata kuliah praktikum biokimia atau bio ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori dari praktikum yang akan kita lakukan, yaitu uji asam amino dan protein. Jadi sebelum melaksanakan praktikumnya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa saja sih yang diperlukan dalam praktikum ini, terutama pengetahuan apa saja mengenai asam amino dan protein ini, dan juga tentunya uji-uji apa saja yang akan dilakukan di praktikumnya. Oke, kira-kira itulah inti atau isi dari video ini. Saya langsung masuk ke isinya ya. Next. Baik, saya akan mulai dari yang paling awal, yaitu protein. Protein itu asal katanya dari protos. Bahasa Yunani artinya adalah yang paling utama, pertama, yang paling penting. Jadi bisa dibilang protein itu adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Nah, molekul protein ini mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang juga ada sulfur dan juga fosfor. Jadi ada atom C, H, O, N, S, dan P. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan juga virus. Protein ini merupakan poliamida dan reaksi hidrolisis protein akan menghasilkan asam amino. Jadi itu kira-kira hubungan protein dengan asam amino yang akan diuji pada praktikum ini. Oke, itu sekilas mengenai protein. Saya lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang asam amino. Jadi, asam amino merupakan monomer dari protein yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya dan merupakan unit penyusun protein yang terdiri dari 3 gugus fungsional utama, yaitu gugus asam, gugus karboksilnya ya. Jadi yang warna ungu ini ada gugus karboksil COOH, itu adalah gugus asam dari asam amino. Lalu ada gugus basanya dari asam amino itu, yaitu gugus aminonya. Jadi ada yang warna kuning ini yaitu NH2. Dan juga ada gugus netralnya, yaitu gugus alkil atau R-nya ini yang warna biru. Oke, jadi kira-kira seperti inilah struktur general dari protein. Ada C alfa karbon yang mengikat H, dan 3 tangan sisanya mengikat gugus amino, yaitu gugus basa asam amino, mengikat gugus karboksil, gugus asamnya, dan yang paling penting adalah gugus R-nya atau rantai sampingnya. Jadi dari sifatnya asam amino ini karena memiliki gugus asam dan juga gugus basa, sifatnya adalah amfoter. Bisa bersifat asam, juga bisa bersifat basa. Nah, yang penting dalam protein atau untuk klasifikasinya, pembagiannya itu adalah dari gugus R-nya ini, yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, klasifikasi asam amino. Jadi asam amino itu utamanya yang menyusun protein organisme ada 20, yaitu asam amino standar. Diklasifikasikan itu berdasarkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu berdasarkan gugus R-nya atau rantai sampingnya. Dan biasanya itu dibagi berdasarkan sifat-sifatnya yang unik, yaitu seperti misalnya ada asam amino yang asam amino yang basa. Asam itu bermuatan negatif, yang basa bermuatan positif, ada yang polar, ada yang non-polar, dan ada yang ada gugus aromatiknya di gugus R-nya ini. Jadi pembedanya adalah di gugus R. Oke? Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama, klasifikasi asam amino yang pertama adalah asam amino non-polar ini, di mana ada 6 ya. Dan utamanya yang non-polar itu memiliki gugus R alifatik, sehingga sifatnya adalah memiliki sifat hidrofobik, benci dengan air atau sulit bereaksi dengan air, dan biasanya terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid karena hidrofobiknya ini. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah glisin, yang gugus R-nya paling simpel, yaitu berikatan dengan H atau H saja. Lalu alanin, yang gugus R-nya berikatan dengan CH3. Berikutnya adalah valin. Valin berikatan dengan CH dan 2CH3. Lalu ada leusin, gugus R-nya berikatan dengan 2 CH2, CH, dan 2 CH3.
Lalu ada isoleusin, gugus R-nya berikatan dengan CH, CH3, CH2, dan CH3. Membentuk iso ya, makanya namanya isoleusin. Sedangkan untuk prolin yang paling unik, di mana gugus R-nya membentuk 3CH2 yang membentuk segitiga seperti ini. Oke. Inilah 6 jenis asam amino yang sifatnya nonpolar. Yang jenisnya nonpolar dan sifatnya hydrophobic maksudnya. Oke. Baik, next. Nah, sedangkan ini adalah asam amino yang sifatnya polar dan bisa dilihat di sini dari ada 8, 2 juga termasuk ke dalamnya adalah yang asam amino yang sifatnya asam karena memiliki muatan negatif di COO- ini, yaitu adalah asam aspartat, aspartic acid, dan asam glutamat atau glutamic acid yang memiliki R-nya itu CH2COO- untuk asam aspartat, dan untuk asam glutamat memiliki 2CH2 dan COO- untuk gugus R-nya. Sifatnya berbeda dengan nonpolar tadi, sifatnya adalah hidrofilik, cenderung bisa bereaksi dengan air. Dan terdapat di bagian luar protein, terutama karena bisa bereaksi dengan airnya ini. Nah, berikutnya selain yang asam itu ada juga 6 lagi yang sifatnya polar, yaitu asparagin, di mana gugus R-nya adalah CH2CONH2. Lalu ada glutamin, gugus R-nya CH2CH2CONH2. Lalu berikutnya adalah serin, gugus R-nya CH2OH. Ini asam amino dengan hidroksil atau sulfur ya. Lalu sistein, gugus R-nya CH2SH. Treonin, gugus R-nya HCOH dan CH3, dan untuk metionin ini gugus R-nya adalah CH2CH2S dan CH3. Oke. Ini 8 yang sifatnya polar dan 2 diantaranya sifatnya adalah asam. Oke. 6 tambah 8 udah 14 ya yang sudah saya jelaskan. Next. Nah, untuk asam amino basa simpelnya itu ada yang memiliki muatan positif. Jadi ada muatan NH+, NH3+, dan NH2+ ini. Ada 3, yaitu histidin, yang gugus R-nya ada CH2 dan ada NH+ di gugus yang ini. Lalu lisin, ada gugus NH3+, dan juga 4CH2, dan terakhir adalah arginin, di mana gugus S-nya adalah 3CH2, CNH2, dan ada NH2+ ini. Oke, sudah 14 tambah 3, 17 ya untuk asam amino standar ini atau esensial ini. Lanjut. Nah, 3 terakhir adalah asam amino aromatik, di mana sesuai dengan namanya, asam amino ini memiliki gugus aromatik di gugus R-nya. Ada 3 ya utamanya, yaitu ada fenilalanin yang memiliki gugus R-nya itu CH2 dan juga benzen. Lalu ada tirosin yang gugus R-nya adalah CH2, benzen, dan OH, dan triptofan. Gugus R-nya bisa dibilang paling rumit ya, triptofan ini ada CH2, ada benzen, dan ada NH-nya. Oke, jadi pas sudah 20 ya, 17 sama 3, 20 untuk asam amino, jenis-jenis asam amino yang terutama diujikan di praktikum uji asam amino dan protein ini. Oke, next. Karena sudah menjelaskan asam amino apa saja dan juga klasifikasinya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih uji yang dilakukan di praktikum asam amino dan protein ini. Jadi ini bisa dilihat ada 7 macam pengujian yang semuanya merupakan uji kualitatif untuk mengetes atau menguji apakah ada atau tidaknya asam amino dan protein dalam sampel yang kita uji tersebut. Ini belum saya bahas secara detail ya, karena akan saya bahas di video berikutnya minggu depan sesuai dengan pada saat kita praktikumnya. Jadi yang pertama, ini akan saya jelaskan secara general atau secara garis besar saja. Tes ninhidrin itu untuk menguji adanya gugus amino dan karboksilat. Berikutnya, tes biuret. Ini untuk pengujian adanya ikatan peptida pada protein. Berikutnya adalah tes santoproteat. Ini tesnya untuk menguji adanya asam amino, terutama yang mengandung benzen dan derivatnya. Dengan kata lain, asam amino aromatik. Berikutnya, tes Milon. Untuk menguji asam amino tirosin yang spesifiknya itu memiliki gugus hidroksil. Sudah saya jelaskan tadi ya, yang ada OH-nya. Lalu ada tes Hopkins-Cole untuk menguji triptofan pada protein. Lalu untuk tes berikutnya adalah tes nitropurusida. Ini juga spesifik untuk menguji asam amino sistein yang di
Jadi struktur gugus R-nya memiliki gugus sulfihidril atau gugus SH. Dan terakhir adalah tes Sakaguchi, di mana ini juga spesifik yaitu untuk menguji asam amino arginin. Oke. 7 inilah tes yang akan dilakukan pada praktikum uji asam amino dan protein ini. Oke, itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video singkat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.